kita belajar kecerdasan buatan itu ada beberapa algoritma yang akan sering kita gunakan ya. Terutama nanti ada beberapa teknik ya. Ada teknik sorting dan teknik searching ya. Kalau teknik searching itu sorting pertama ya. Kalau teknik sorting itu kan lebih kepada pengurutannya. Jadi bagaimana kita mengurutkan angka, misalnya ketika kita diberi contoh kasus tipe datanya misalnya numerik atau angka, bagaimana mengurutkan dari yang terkecil ke besar ya. Terus bagaimana mengurutkan misalnya dari besar ke kecil ya, sebaliknya begitu ya. Ada teknik-teknik yang bisa digunakan setahu saya ya, ada beberapa bentuk yang pernah saya baca, ada insert shot, ada bubble shot ya, dan yang lainnya. Nah, itu teknik pengurutan. Terus yang kedua, teknik yang sering digunakan yaitu searching atau pencarian. Jadi pencarian itu lebih kepada misalnya contoh kasus kita mencari data sebuah nilai ya. Jadi kita diberi nilai acak atau random, nanti kita diminta mencari mana nilai yang akan dicari, nilainya ditentukan misalnya ya. Itu searching. Nah, teknik searching ada beberapa bentuk atau algoritma ya yang akan kita pelajari. Algoritma di sini adalah urutan langkah-langkah yang harus dilalui ya, atau urutan langkah-langkah yang harus dikerjakan secara berurutan. Nah, dari algoritma-algoritma itu ada waktu tempuh, ada apa ya, langkah-langkah yang dihasilkan. Nah, algoritma yang baik nantinya itu adalah algoritma yang seperti apa? Algoritma yang baik itu adalah algoritma yang apa? Efisien dan efektif. Jadi cepat pengerjaannya untuk mendapatkan hasilnya dan benar ya langkah-langkahnya ya, hasilnya efektif ya, berarti efisien dan efektif itu algoritma. Contoh sederhana gini, ketika Anda menuju dari rumah ke kampus, ada rute A, rute B ya. Rute A juga sampai di kampus, rute B juga sampai di kampus. Tetapi rute A itu rutenya lebih pendek sehingga cepat sampai di kampus. Sedangkan rute B itu rutenya panjang ya, berkelok-kelok misalnya ya. Sehingga waktu tempuhnya lebih lama. Begitu juga algoritma ya. Ketika langkah-langkah yang kita gunakan itu banyak, langkah-langkah yang kita gunakan banyak, sehingga nanti mempengaruhi pada waktu tempuhnya ya. Sehingga pengaruh pada waktu penyelesaian atau waktu tempuh ya. Dan ya waktu tempuh ya di dalam algoritma. Jadi kalau Anda misalnya nanti memiliki sebuah solusi dari permasalahan, misalnya menggunakan algoritma, cari waktu yang terpendek. Ya. Karena apa? Memori yang ada di komputer kita itu terbatas sifatnya ya. Jadi terbatas. Jadi kita cari langkah-langkah yang paling cepat atau yang paling pendek ya. Sehingga waktu tumbuhnya otomatis sebentar ya. Oke, ada beberapa kalau saya lihat di sini. Contoh yang pertama adalah algoritma ini ya, apa? Algoritma generate and test ya. Nah, teknik generate and test adalah teknik yang paling mudah dibandingkan teknik searching yang lain ya. Jadi set yang lain. Namun relatif lebih lama dalam mendapatkan solusi tadi ya. Jadi tadi sempat saya singgung ada beberapa hal yang menyebabkan sebuah algoritma itu lebih lama penyelesaiannya. Pertama adalah langkah-langkahnya tadi ya, langkah-langkah yang digunakan. Langkah-langkah yang digunakan lebih banyak sehingga waktu tumbuhnya lebih lama.
Adapun algoritma dari generate and test, yang pertama adalah bentuk solusi yang mungkin. Untuk beberapa masalah ini berarti membentuk poin terpisah dari area permasalahan. Pada masalah lain, ini berarti membentuk jalur dari stata awal atau dari kondisi awal. Yang kedua, lakukan tes untuk melihat apakah poin yang ditemui adalah solusi dengan membandingkan poin yang dipilih atau poin yang terakhir dari jalur yang dipilih dengan kumpulan stata tujuan. Jadi dilakukan pengecekan, ya. Apakah poin itu adalah data yang dicari atau nilai yang dicari? Jika iya, maka N, selesai. Jika tidak, berarti ada langkah selanjutnya yang harus dikerjakan. 3, jika solusi sudah ditemukan atau nilai yang dicari sudah ketemu, berarti quit, ya, selesai atau selesai. Jika belum selesai, maka dia akan kembali lagi pada langkah ke-1. Nah, ini adalah proses tempuh yang dinamakan looping. Terjadi perulangan. Dalam algoritma itu, bentuk yang paling sederhana itu ada sekuen. Sekuen itu tanpa adanya percabangan sama looping. Jadi tidak ada perulangan dan tidak ada percabangan, itu sekuen. Bentuk yang kedua, algoritma itu memiliki looping tadi. Dia mengulang sampai kondisi yang diminta itu benar. Jika tidak, maka akan terus dikerjakan. Ya. Dan yang ketiga, yaitu kondisi percabangan. Jika kondisinya benar, apa yang dikerjakan? Jika tidak, apa yang dikerjakan? Jadi ada dua, true or false ya kondisinya. Nah, kalau di flowchart dulu kita menggunakan belah ketupat itu ya, decision ya, simbol decision. Jika iya, apa yang dikerjakan? Jika tidak, mana yang dikerjakan? Nah, itu percabangan. Nah, ini adalah kelebihan dan kekurangan atau kebaikan dan keburukan dari generate and test. Jadi biasanya masing-masing algoritma itu pasti punya kelebihan dan punya kekurangan ya. Jika penurunan solusi yang mungkin dilakukan secara sistematis, maka prosedur di atas akan dapat menemukan solusi suatu saat jika memang ada. Tapi sayangnya jika ruang permasalahan sangat luas, maka saat ditemukannya solusi akan menjadi sangat lama. Misal, data atau angka-angka yang disediakan itu banyak, maka itu akan terus terjadi pencarian atau perulangan. Apa? Mengakibatkan waktu tempuh dari algoritmanya menjadi lama. Cara terbaik menerapkan generate and test yang sistematis adalah pada tree. Ya, tree itu bisa berbentuk graf atau bisa berbentuk pohon nanti ya. Kalau berbentuk grafik itu kita mengenal nanti ada node, ada lintasan ya. Jadi ada antar node, ada lintasan. Lintasan itu memiliki jarak tempuh. Nah, itu yang mempengaruhi waktu tempuh nantinya ya. Ada tree dari bentuk algoritma yang pertama adalah deep DFS ya, atau yang kita kenal dengan deep first search ya. Jadi ada algoritma nanti kita pelajari itu yang pertama itu adalah ini ya. DFS ya, biasa disingkat DFS, dengan backtracking. Jadi melihat ke atas, balik lagi, nah itu rutenya seperti itu. Yaitu kembali ke stata sebelumnya bila ditemui stata yang sudah pernah dites atau memodifikasi prosedurnya untuk menelusuri stata pada bentuk graf. Ya, kalau graf nanti saya install dulu ya. Nah, layar saya kelihatan masih di kalian? Halo? Layar saya masih kelihatan di kalian? Masih, Pak. Oke. Masih kebaikan dan keburukan ya di kalian?
Iya, Pak. Bentar. Java saya minta update, saya update dulu ya. Oke, itu ya. Ada DFS tadi ya. Terus nah, contoh kemarin pada pencarian untuk kasus bejana ya. Oke, pada kasus bejana kemarin kondisi awalnya saya memiliki dua ember ya, ember A dan ember B. Ember itu awalnya dalam keadaan kondisi kosong. Tujuannya adalah nanti permintaannya ember A itu harus diisi 4 liter. Ya. Ember B-nya terserah. Ya. Jadi kalau melihat soalnya seperti itu ya, kalau saya lihat ya pada kasus bejana. Sehingga nanti muncul contoh kasus 1 untuk masalah bejana air ya. Kondisi awal adalah tadi ya, ember A saya simbolkan dengan X, ember B saya simbolkan dengan Y. Awalnya kondisinya adalah sama-sama kosong atau 0,0 ya. Setelah itu kondisi yang kedua dinyatakan ember A-nya itu berisi 4 liter. Diisi 4 liter, ember B-nya itu berisi kosong ya. Terus, nah ini DFS ya. Untuk pencariannya berarti kita turun ke bawah ya. Di sini ember A-nya berisi 1 liter, ember B-nya 3 liter. Sedangkan solusi yang ingin dicapai yaitu apa? Ember A-nya 4 liter, B-nya terserah berapa saja ya. Terus sehingga apa ya? Menurut pencarian ini menjadi solusi ya nanti, menjadi solusi kan ya. Solusinya ini. Ya. Jadi ketemu ya dari kondisi awal sampai kondisi nih yang diminta adalah tadi ya ember A-nya berisi 4 liter, ember B-nya berisi 3 liter ya. Terus, nah ini adalah contoh kasus yang kedua. TSP itu adalah traveling salesman problem. Ya, kita singkat seperti itu. Traveling salesman problem. Misalnya di sini dicontohkan sebuah rute yang harus dilewati seorang sales, di mana sales tersebut melewati setiap kota tepat sekali. Syaratnya seperti itu. Jadi ada seorang penjual atau seorang marketing, dia harus melalui kota-kota ini. Tapi tidak ditentukan ya, harus melalui dari kota A atau harus melalui dari kota lainnya. Tapi dia diminta untuk melewati kota A, kota B, kota C, kota D tepat satu kali, tidak berulang. Ya, itu. Terdapat 4 kota dengan jarak masing-masing kota. Jadi ini yang tengah, ini adalah jaraknya ya. Misalnya nanti satuannya adalah kilometer. Ya. Misalnya di sini jarak kota A ke kota B itu adalah 2 kilometer. Jarak kota A ke kota C itu adalah 4 kilometer. Jarak kota A ke kota D itu adalah 1 kilometer. Jadi kalau ditanya misalnya jarak terpendek, ya, jarak terpendek dari kota A ke kota ya, kalau misalnya ditanya seperti ini soalnya, berapakah jarak terpendek
dari kota A ke kota lainnya, ya berarti jarak ini, jarak yang 1 kilometer ya, A ke D misalnya ya. Itu kalau ada pertanyaan seperti itu. Nah, kita ketahui misalnya di sini disebutkan AB sama dengan 2 kilometer, AC 4 kilometer, AD tadi ya 1 kilometer, BC ya, BC 5 kilometer, BD 3 ya, BD 3 kilometer, CD sama dengan 3. Tujuannya adalah mencari jarak terpendek bagi sales untuk mengunjungi semua kota. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana saya mengunjungi semua kota ini tepat 1 kali tapi dengan jarak terpendek. Ya. Itu tantangan atau permasalahan yang harus diselesaikan. Ya. Penyelesaian menggunakan generate test adalah dengan membangkitkan solusi yang mungkin ada sesuai permasalahan yang dihadapi oleh sales tersebut. Kombinasi abjad sebagai solusi yaitu adalah n faktorial. Nah, ada rumus n faktorial. N itu adalah banyaknya kota atau banyaknya titik yang harus dilalui oleh si salesman. Ya. Jadi tinggal difaktorialkan ya. Misalnya saya punya kota di sini dalam contoh kasus A, B, C, D. Berarti ada 4 ya. Sehingga bisa kita hitung 2 faktorial. 4 faktorial. Ya. 4 faktorial diketahui itu adalah sama dengan 24. Kalau misalnya yang dilalui cuma 3 kota misalnya A, B, C. Kalau kita pakai generate n test, tadi ada berapa langkah yang harus diselesaikan? Ada n faktorial. Berarti apa? 3 faktorial. Berapakah 3 faktorial? 3 faktorial bisa kita hitung 3 kali 2 kali 1 ya. Berarti ada 3 kali 2, 6, 6 kali 1, 6 ya. Berarti 6. Ada 6 langkah. Ya. Jadi banyaknya kota atau banyaknya titik di sini itu akan mempengaruhi tadi ya. Mempengaruhi terhadap waktu tempuh. Kalau kita menggunakan algoritma generate and test. Ya. Ini ya, jadi perlu Anda pahami. Nah, ini nama algoritmanya, cara menghitung banyak langkahnya ini. Ya, n faktorial, di mana n-nya tadi diketahui banyaknya data. Ya. Nah, sehingga muncul ada 24 langkah di sini. Ya, dengan cara seperti ini. Berarti lintasan yang pertama adalah kita coba semua ya, segala kemungkinan itu dicoba kalau pada pakai algoritma generate and test tadi ya. Yang generate and test, nah ini ya. Kemungkinan yang pertama adalah apa? Jadi Anda harus bikin seperti ini. Ya. Kita harus bikin seperti ini. Kemungkinan, nah ini biar mudah. Bikin matrik berpasangan ya, coba ya kita bikin matrik berpasangan. Ini ya. Ini A, ini B, ini C, ini ada 4 ya tadi ya, D. Terus di sini ada ya, dan lagi ini B, ini C, ya, ini D ya. Kondisi yang sama disilang ya, jangan diperhitungkan. Kondisi 1 tadi A, B, ya ini ya, A, B, C, D. Ya. A, B, C, D ya. Oh, kalau pakai matrik berpasangan kan nggak ketemu, kita pakai cara ini. Ini kita pakai cara ini. Nah, ini A, B, C, D. Ini cara pertama. Ya. Ini ya cara pertama. Cara yang kedua, kita bikin kombinasi lagi. A dengan B sudah ya.
A, kombinasi yang kedua, apa? Dibalik ya. B, di sini C ya. Terus A dengan B sudah ya. Berarti kita kombinasinya A dengan C ya. AC, B, ininya D kan ya. Nah terus kita bikin lagi A tetap dengan C, yang ditukar yang di belakang B dengan D ya. Itu cara mendapatkan langkah-langkah ini ya. Sehingga saya bisa menampilkan ada 24 langkah-langkah, 24 langkah-langkah tadi. Nah, dari bentuk ini ya, baru kita bisa membuat lintasannya. Sehingga kita bisa menghitung panjang dari lintasannya. Contoh tadi lintasan yang ini ya, ABCD ya tadi lintasan yang pertama. ABCD berarti kalau kita hitung, cara hitungnya ya, A ke B berapa? 2 ya. ABCD, B ke C itu 5, terus C ke D tadi 3 ya. Terus D ke A. D ke A. Itu. Nah, D ke A tidak dihitung ya di sini ya. D ke A. Kalau D ke A berarti kan kembali lagi ya. Cukup tepat satu kota ya. A ke B itu 2, B ke C itu adalah 5, C ke D itu adalah 3. Sehingga apa? Ketika dijumlahkan 2 tambah 5, 7. 7 tambah 3 sama dengan 10. Jadi panjang lintasan dari A, B, C, D itu adalah 10. Tugas kita nanti mencari mana lintasan yang terpendek. Lintasan yang terpendek. Kita coba semuanya ya, 24 kondisi tadi ya, 24 faktorial ya. Terus baru kondisi yang kedua tadi ABDC. Kita hitung ABDC itu ketika ya ABDC ya. ABDC itu lintasan terpilihnya, panjangnya berapa? Nah, kita hitung terus seperti itu ya. ABDC, AB, B ke D ya. ABDC. A ke AB 2 ya. Saya catat di sini ABDC ya tadi. ABDC 2, B ke D 3 ya. Terus D ke C 3. Nah, A, B, D, C. Semua titik dilalui. A dilalui, B dilalui, D dilalui, C dilalui. Sehingga ketika dijumlahkan, itu jumlahnya berapa nih? 2 tambah 3, 5, 5 tambah 3, sama dengan 8. Lebih pendek lagi dia. Oke, jika Anda perhatikan di sini kan 8 ya, ABDC. Lintasan yang dipilih itu juga 8, karena cari yang terpendek ya. Sementara sejauh ini yang terpendeknya adalah 8 ya. Kalau kondisi sebelumnya kan 10 ya. Berarti kita harus cari yang di bawah 8. Berarti cari lagi. Kondisi yang ketiga adalah tadi ACBD. Nah, silakan Anda hitung di sini ACBD. ACBD kalau dihitung A ke C itu 4. Saya tulis di sini 4.
AC terus C ke B itu 5 ya. Terus AC B ke D 3. Dapat berapa? 4 tambah 5 9, 9 tambah 3 12 ya. Sehingga apa? Nah, ini kondisi terpendeknya masih ABDC ditulis seperti ini. Nah, jadi Anda buat kemungkinan 24, dicari jumlahnya, yang sebelah kanan ini adalah kondisi yang terpendek. Ya, masih dicatat di sini. Ya. Kalau misalnya ada yang lebih kecil, contoh ini ya, kasus ini ya, terkecilnya kan masih 8 nih. Pada masuk kondisi ke-8, nah kita hitung BADC. Kita lihat BADC. BADC. B ke A itu adalah 2. BADC. B ke A 2. BAD. A ke D itu adalah 1. D ke C itu adalah 3. B, A, D, C. 4 kota dilalui dengan jarak panjang lintasan 2 tambah 1 3, 3 tambah 3 sama dengan 6. Tadi diketahui lintasan terpendeknya kan sebelumnya adalah 8 ya, ABDC 8. Karena ada 6 berarti ABDC ini digantikan. Kenapa? Tujuan kita adalah mencari jarak tempuh terpendek atau jarak lintasan yang terpendek. Nah, itu. Ada nggak kira-kira yang lebih kecil dari 6? Kita cari lagi terus. Caranya sama ya. Caranya sama. Ternyata tidak ada. Sehingga ya, di penjelasan di sini, dari tabel di atas, solusi pertama yang dibangkitkan adalah ABCD kan, sama dengan 10. Solusi kedua, ABDC. Ada yang lebih kecil lagi, yaitu 8. Ternyata solusi kedua masukkan jarak yang lebih pendek, sehingga dipilih lintasan ABDC. Lakukan untuk langkah selanjutnya pada tabel didapat solusi terpendek, yaitu BADC atau CDDA. Nah, itu dikatakan lintasan terpendek karena dia memiliki lintasan sebesar 6 ya, 6 km kalau di total misalnya. Kelemahan dari teknik ini perlu dibangkitkan semua kemungkinan yang ada, sehingga apabila ditambahkan satu kota lagi, itu kan kalau tadi ABCD 4 ya, kalau ditambah satu kota lagi berarti kan ABCDE, ada 5 kota yang harus dilewati satu persatu, sehingga kalau ingin mencari berapa lama, berarti pakai rumus tadi, n faktorial. N faktorial berarti kondisinya 5, berarti 5 faktorial sama dengan berapa? Nah, kita cari 5 faktorial itu, ini kan, kalau saya tuliskan 5 faktorial, rumus tadi ya, n faktorial sama dengan 5 faktorial, ya, sama dengan 5 dikali 4, dikali 3, dikali 2, dikali 1. Ini kalau Anda hitung, itu sama dengan 120. Oke, itu kalau dihitung sama dengan 120. Semakin banyak kota yang dilewati, itu maka akan apa? Semakin lama ya jarak tempuhnya seperti itu. Oke, itu ya. Jadi kalau ada 6 Pak, berarti lebih lama lagi nanti gitu ya. Tapi tugas kita di sini adalah mencari jarak yang terpendek. Ya. Oke, untuk sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan terkait algoritma yang TSP dulu.
Oke, kalau tidak ada, kita coba lihat video contoh-contoh dari algoritma DFS ya. Sebentar, saya stop share dulu. Ini berarti, nah, saya tes suaranya dulu ya. Atau Blanchard. Pada kesempatan kali ini, yuk. Suaranya masuk nggak kalian? YouTube saya. Tes, tes. Masuk, Pak. Oke, kelihatan YouTube-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Dalam kecerdasan buatan, metode pencarian dibagi menjadi dua kelompok yang besar. Pertama adalah metode pencarian terbimbing atau heuristik. Yang kedua adalah metode pencarian buta atau blind search. Pada kesempatan kali ini, yuk kita belajar tentang metode pencarian buta yang disebut dengan breadth first search atau BFS dan depth first search alias DFS. Yang pertama, kita akan mempelajari dulu yang disebut dengan breadth first search alias BFS. Prinsip utama dari metode ini sama halnya dengan antrian atau queue, yaitu first in, first out. Teman-teman boleh mengasumsikan prosedur ini sama dengan ketika teman-teman mengantri pada sebuah kasir. Siapa yang datang duluan, maka dia dulu yang dilayani. Kemudian menyusul di belakangnya sampai antrian selesai. Nah, pada kecerdasan buatan juga, masalah itu bisa direpresentasikan menggunakan graf keadaan atau yang disebut dengan graf saja seperti ini. Graf ini juga disebut juga dengan binary tree ya, di dalamnya tidak mengandung sirkuit. Kemudian di bagian paling kanan, teman-teman bisa melihat adanya satu buah tabel dengan tiga buah kolom. Ini kita gunakan untuk mempelajari bagaimana breadth first search itu bekerja. Secara umum, antrian yang terjadi pada breadth first search ini bisa diasumsikan bahwa mulainya adalah dari simpul S. Nah, dari simpul S ini kita akan mencari jalur sampai ketemu dengan goal kita di simpul G bagian paling bawah. Mulainya dari simpul S, kita akan membuat jalur secara visual secara mudah, ya akan ke A dulu, kemudian akan mencari teman satu level yang sama dengan simpul A, yaitu simpul B di sini. Jika B masih juga bukan merupakan solusi, dia akan maju atau turun ke level yang lebih bawah dari simpul A dan B tadi. Itu simpul C, D, dan E serta F. Kemudian turun sampai ke bawah lagi ke simpul H dan ke simpul G, sampai ketemu dengan solusi. Apabila solusi sudah ditemukan, maka pencarian dihentikan. Nah, ini adalah secara visual gambaran bagaimana BFS itu bisa menemukan solusinya. Terus, secara detail bagaimana sih cara dia bekerja? Nah, pertama kita akan mencoba masukkan simpul S ini ke dalam antrian atau ke dalam queue. Karena hanya ada satu buah simpul yang bisa kita cek, berarti simpul aktifnya adalah simpul S yang sekarang kita tinjau. Kolom di sebelah kanan yang dinotasikan dengan visited ini berarti menyatakan simpul yang sudah dikunjungi. Ya. Kemudian dari simpul S ini, setelah kita cek sebagai simpul aktif, nyata S punya dua buah cabang, yaitu punya cabang A dan punya cabang B. Dengan demikian, kita akan membiarkan simpul A ini berada di bagian paling depan antrian. Maka strukturnya adalah seperti ini ya. Dari A dan B di belakangnya. Oleh karena A ini datang duluan, berarti A yang harus kita layani terlebih dahulu. Menyebabkan A ini adalah simpul aktif yang kita cek sekarang. Menyusul di belakangnya adalah simpul B.
Dari simpul A kita melihat adanya dua buah cabang, yaitu simpul C dengan simpul D, dan mereka coba kita masukkan ke dalam antrian di belakang simpul B, karena simpul B ini sudah mengantri sejak tahap sebelumnya. Maka simpul B ini diikuti oleh dua buah simpul C dan sebagaimana tadi kita cek dari simpul A. Dengan demikian B ini akan kita jadikan sebagai simpul aktif yang sekarang kita cek. Paham ya sampai sini? Dan proses ini akan selalu bertahap, selalu beriterasi sampai dengan pencarian ketemu dengan goalnya ya. B-nya akan kita cek apakah B adalah goal, ternyata bukan goal. B-nya masih punya cabang, yaitu punya E dan F. Karena dia bukan goal, dia punya cabang, maka E dan F ini kita coba masukkan ke dalam antrian di belakang C dan simpul D tentunya. Dan C ini kita cek, C tidak punya cabang di bawahnya, maka C tinggal kita buang dari antrian saja. Ya, ini C akan kita buang dari antrian, misalkan simpul D di bagian paling depan. Apakah dia juga punya cabang dari graf di sebelah kiri? Ternyata tidak, maka simpul E dan FH yang masih bertahan di dalam antrian. Ya, kemudian E inilah kita yang sekarang periksa. Apakah dia punya cabang? Punya, dia punya cabang H dan punya G. Bisa lihat ya di graf. Nah, dari E ini kita kita bisa melihat adanya simpul H dan simpul G yang masuk. Ini kalau kita cek simpul E-nya, simpul H dengan simpul G dia akan berurutan masuk ke dalam antrian di belakang simpul F sebelumnya. Ya, jadi yang masih belum dilayani tetap bertahan di dalam antrian terlebih dahulu, disusul oleh cabang dari simpul yang kita cek sebelumnya. Kemudian muncul di belakangnya adalah simpul F, F tidak punya cabang, tinggal kita buang dari antrian, misalkan simpul H dan simpul G di dalam Q atau lintasan yang aktif sekarang. Maka kita cek dia juga bukan solusi dan H juga bukan cabang, tidak punya cabang. Maka H ini tinggal kita keluarkan dari Q menyisakan simpul G. Apakah G ini adalah solusi? Ya, G adalah solusi kita yang sekarang kita temukan. Dengan demikian, simpul G ini menyatakan penelusuran untuk BFS ini dihentikan. Dan solusi hari kita adalah simpul S, B, E, dan G. Kita cek balik ya, simpul G ini dia adalah cabang dari simpul E, kemudian E adalah muncul dari simpul B, dan pertama kali kita melakukan penelusuran dimulai dari initial set yaitu simpul A sendiri. Maka solusi R kita adalah S, B, E, G. Oh ya, teman-teman boleh kok menyusun kolom visited yang tersusun atas huruf-huruf yang melambangkan simpul ini, tidak alfabetis dari huruf A ke simpul Z ya, tapi boleh sesuka hati kalian selama simpul yang dikunjungi itu dituliskan semuanya. Oke, ini adalah sekilas tentang bagaimana breadth first itu bisa diimplementasikan pada binary tree atau pada graf yang disebut sebagai graf keadaan. Dia memiliki level 0, 1, 2, dan 3. Dan dari BFS ini ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau dilihat ya, pada BFS ini dia selalu menjamin ditemukannya solusi yang paling baik karena semua simbol itu dicoba untuk ditelusuri secara bertahap mulai di level atas ke level yang paling bawah. Ini menandakan bahwa keuntungan dari BFS itu memenuhi kriteria untuk menjadi komplit dan optimal. Masih ingat tentang 4 performa metode pencarian? Silakan diulang lagi di materi yang sebelumnya. Adapun demikian, karena dia memiliki kelengkapan dan juga optimalitas yang tinggi, untuk mencari solusi itu pasti memerlukan memori dan waktu yang cukup banyak, sehingga ini adalah menjadi kekurangan dari BFS. Kemudian bagaimana sih cara algoritma kita yang kedua yang disebut dengan depth first search itu bekerja? Ya, pada prinsip utama dari DFS ini sama halnya ketika teman-teman belajar tentang stack atau tumpukan. Prinsip yang dipakai adalah lazy first atau LIFO atau filo sama ya. Umpamakan teman-teman sedang menumpuk buku ke dalam sebuah kardus. Buku yang pertama kali ditumpuk berarti buku yang terakhir kali bisa diambil. Ya, yang terakhir ditumpuk atau yang paling atas dari tumpukan berarti dia dulu yang bisa diambil. Nah, prinsip ini juga sama bisa dijelaskan untuk mempelajari 4 buah prosedur di dalamnya ya. Pertama, teman-teman harus memasukkan simpul akar ke dalam stack ya. Simpul akar adalah simpul yang paling atas. Kemudian dicek ya, apakah simpul akar itu merupakan solusi atau bukan. Jika solusi maka selesai, pencarian dihentikan. Tapi kalau bukan solusi, maka pencarian akan masuk ke cabang dari simpul sebelumnya. Dari simpul akar ini maksudnya.
Kemudian jika stack kosong dan tidak ada lagi simpul yang bisa diperiksa, maka pencarian selesai, dia tidak menemukan solusi. Atau jika simpulnya kosong, kita bisa kok. Jika simpulnya tidak kosong, maaf ya, pencarian tetap harus dilakukan dengan mengulangi dari prosedur yang kedua di sini ya. Kurang lebih hampir sama prosedur dari BFS sebelumnya, cuma pendekatannya adalah menggunakan pendekatan tumpukan atau stack yang dipaparkan dengan graf yang sama seperti ini ya. Kalau tadi menggunakan skenario antrian dalam DFS menggunakan skenario stack atau tumpukan, berarti misalkan S nih ya, kita coba masukkan ke dalam stack dulu deh simbol S ini. Maka satu-satunya simpul yang bisa kita cek kan hanya simpul aktif S ya. Maka apakah S punya cabang? Iya, dia punya cabang, yaitu simpul A dan simpul B. Misalkan simpul A ini yang kita cek terlebih dahulu dari simpul S. Ya, maka sekarang kita harus memeriksa apakah A ini punya cabang atau tidak. Oh, ternyata A punya cabang, yaitu cabangnya adalah C dan cabangnya juga adalah D. Ya, karena C dan D adalah cabang dari A, sekarang yang berada di paling tumpukan paling atas itu adalah C. Ya, kita akan membiarkan tumpukan di bawahnya tidak dikeluarkan karena kalau kalian menumpuk sesuai dengan urutan berarti ada prosedur dalam pengambilannya ya. Dalam hal ini adalah C kita cek sebagai simpul aktif dan apakah C punya cabang? Ternyata tidak ya. Karena C tidak punya cabang, maka dia dikeluarkan dari stack alias tumpukan. Menyisakan simpul D dan simpul B ya. C-nya bukan solusi, kita kembali ke simpul A. Sekarang yang kita cek adalah simpul D. Dia adalah di bagian paling depan dari di bagian paling atas dari tumpukan. Ya, D ini dicek, ternyata dia juga tidak punya cabang. Karena tidak punya cabang, ya, maka dia akan naik ke sini dan sekarang adalah simpul B. Ini adalah satunya simpul yang bertahan di dalam stack kita. Dan kalau dicek, B-nya punya cabang E dan F. Menyebabkan E ini berada pada urutan di sebelah F seperti ini ya. Dengan demikian, E ini yang kita cek terlebih dahulu. Ya, di kolom visit ini adalah SACDBE. Asalnya ada di sini sebetulnya sama saja. Ya, teman-teman bisa melihat bahwa simpul E ini dia punya cabang yaitu simpul H dan simpul G di bawahnya. Kalau dimasukkan ke dalam stack berarti F akan memiliki posisi di bagian paling belakang. Di depannya adalah simpul H dengan simpul G. Ya, kalau H ini diambil, ya, maka dia sudah hilang dari stack dan dia tidak punya cabang. Karena tidak punya cabang, otomatis hanya hilang dan G-nya masuk ke dalam bagian paling depan atau paling atas dari tumpukan. Apakah G adalah solusi? Ternyata iya, G-nya ini adalah solusi. Ya, G pada simpul aktif merupakan solusi, G juga masuk dalam kolom yang dikunjungi. Ya, maka G ini kita cek, G ini muncul karena dia adalah cabang dari simpul E, dia adalah cabang dari simpul B, dan paling awal pencarian adalah simpul S sebagai initial state. Ya, dengan demikian, solusi akhir kita pada DFS ini adalah simpul S, B, E, dan G. Ya, sama halnya dengan BFS, D, depth first search, juga punya plus dan minusnya, keuntungan dan kelemahannya. Di antara keuntungannya adalah dia memiliki keperluan memori dan waktu yang relatif kecil ya. Dia justru kebalikan dari BFS di awal tadi karena komplit ya dan optimal pada BFS best breadth first search, maka dia perlu waktu dan memori yang lama. Sementara dalam DFS dia memiliki kemampuan untuk mencari solusi dalam jumlah waktu yang singkat dan memori yang terbatas. Ya, metode ini juga bisa menemukan solusi tanpa harus menguji lebih dalam lagi pada sebuah ruang keadaan, namun dia punya kelemahannya juga. Di antaranya adalah dia tidak bisa menemukan solusi dengan komplit, ya. Tidak komplit adalah salah satu kelemahan dari DFS. Dia tidak ada jaminan bahwa solusinya bakalan ketemu nih. Atau kalaupun ketemu, dia akan membandingkan, dia akan tidak selalu optimal hasilnya. Karena kalau teman-teman perhatikan tadi, yang ditelusuri adalah
ruas yang paling kiri dulu pada kasus kita ya. Sementara boleh jadi ruas kiri itu adalah sampai dengan level 10 baru ketemu dengan solusinya, sementara di ruas sebelah kanannya ada di level 2 sudah ketemu ya. Ini yang disebut dengan tidak optimal. Nah, ini adalah kelebihan dan kekurangan dari DFS yang bisa teman-teman pelajari bersama. Secara visual, BFS dan DFS ini kita bisa bandingkan seperti ini. Ya, teman-teman bisa mengamati bagaimana kedua buah metode pencarian dari blind search ini melakukan penelusuran, dimulai dari simbol S sebagai initial state atau state awal atau start state. Kalau teman-teman pernah menemukan istilah itu, BFS itu adalah ke samping melebar, sementara DFS itu adalah mendalam atau ke bawah. Itulah yang menyebabkan BFS itu juga disebut sebagai pencarian melebar pertama, dan DFS delta itu adalah pencarian mendalam pertama. Kalau teman perhatikan tadi ya, solusi pada DFS itu dia ketemu lebih dahulu dibandingkan dengan BFS di bagian paling kiri. Satu langkah lebih sedikit dari BFS. Itu adalah contoh DFS pada kriteria, pada objek yang kita amati pada representasi graf keadaan di contoh kita kali ini. Nah, dari sini kita lihat adanya F ini yang tidak dikunjungi pada DFS. Ya, ini adalah contoh implementasi dari BFS dan DFS pada binary tree atau graf keadaan yang sudah disusun secara berlevel. Tidak ada lagi siklus atau sirkuit di dalamnya. Lantas, bisakah BFS dan DFS ini diimplementasikan pada sebuah graf yang di dalamnya terdapat sirkuit atau siklus? Silakan teman-teman pelajari lebih lanjut, boleh merujuk pada beberapa referensi yang kita punya atau referensi yang teman-teman miliki. Kita ketemu di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih sudah belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Oke, saya share ya tadi video link tadi ya di chat ya. Silakan Anda pelajari juga, tonton kembali. Nah, itu tadi ya perbedaan antara BFS dan DFS ya. Kalau BFS jadi dia mencarinya ke kiri dulu ya, atau dia menggunakan konsep first in first out. Jadi yang pertama dia selesaikan dulu ya. Pertama datang dia layani ya. Kayak tadi antrian di ATM atau di antrian pembeli. Yang kedua, nah dia kelebihannya semua diperiksa sama dia ya. Tetapi kelemahannya akan memakan waktu tempuh yang lebih lama. Sedangkan DFS tadi dia ke bawah dulu ya mencarinya, baru ke level ke atasnya. Maka dikatakan deep dia ya. Terus prinsipnya dia LIFO ya, last in first out. Jadi yang pertama terakhir masuk dia akan diproses duluan ya. Itu LIFO ya. Kelebihannya tadi bisa lebih cepat pencariannya, tapi kekurangannya bisa jadi ya, dia tidak menemukan karena tidak memeriksa satu persatu tadi ya. Nah itu ya masing-masing algoritma memiliki kelebihan dan kekurangannya. Oke, itu dulu materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan?